Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah. Ketemu lagi di pelajaran IPS bersama Bu Ajijah. Masih model pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tidak menghalangi semangat dan konsentrasi kita untuk belajar. Terlebih, sekarang kamu sudah kelas 9, maka sudah paham bagaimana sistem belajar setahun kemarin, karena tahun ini pun kita masih menggunakan model yang sama. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita segera bertemu lagi dan belajar lagi di kelas. Baiklah anak-anak ibu, disiapkan buku IPS-nya. Materi kita pertama pada kali ini adalah tentang letak, luas, dan kondisi alam benua di dunia. Mari kita awali kegiatan belajar kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disiapin bukunya ya. Jika sudah dibuka bukunya, dilihat bab 1, kita akan belajar tentang kondisi alam benua Asia. Di dunia itu ada 5 benua besar yang setiap benua itu memiliki kenampakan alam, kondisi geografis, dan masing-masing negara yang berbeda. Pada kali ini kita akan bahas benua yang pertama dulu, yaitu benua Asia. Benua Asia memiliki kenampakan alam berupa yang pertama memiliki pegunungan tertinggi, yaitu pegunungan Himalaya, dengan puncak tertingginya yaitu Mount Everest, setinggi 8.848 meter di atas permukaan laut. Jadi ini puncak pegunungan tertinggi di dunia, namanya Himalaya dengan puncaknya Mount Everest. Kemudian dataran tingginya antara lain dataran tinggi Tibet yang merupakan dataran tertinggi di dunia. Ya. Kemudian dataran tinggi Iran dan Dekkan di India. Yang ketiga, kawasan gurun yang terkenal adalah Gurun Gobi di Mongolia, Gurun Thar di India, dan Gurun Al-Khali di Arab Saudi. Jadi ada kenampakan alamnya berupa gunung, dataran tinggi, gurun, nanti ada sungai. Jadi ada 4 ya. Nah, sungai besar di Asia yaitu Sungai Mekong di Tenggara dan sungai yang Sekiang di Tiongkok. Jadi sungai besarnya ada 2. Nah, fauna khasnya adalah panda dari Tiongkok dan komodo dari Indonesia. Flora di Asia memiliki kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas. Benua Asia dibagi menjadi 5 bagian. Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Timur, Asia Utara, dan Asia Selatan. Oke, kita bahas ya. 1 negara di benua Asia yang letaknya di Asia Tenggara. Negara apa itu? Yaitu negara Indonesia, negara kita tercinta. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara dengan posisi geografis yang berbatasan dengan Malaysia di sebelah utara, jadi tetangga kita Malaysia, kemudian Samudra Hindia di sebelah selatan dan barat, dan Papua Nugini di sebelah timur. Indonesia beribu kota DKI Jakarta. Indonesia beriklim tropis dengan bentuk morfologi pegunungan. Jadi kawasan Indonesia yang bisa kita temui antara lain ada pegunungan, dataran tinggi, bukit, lembah, danau, dan sungai-sungai besar yang dikelilingi laut. Indonesia juga dikelilingi oleh lautan, sehingga disebut sebagai negara maritim, atau negara kepulauan. Nah, kondisi geologis Indonesia berada pada jalur pegunungan muda sirkumpasifik dan Mediterania. Ini waktu kelas 8, kelas 7 sudah hafal betul ya keadaan geologi Indonesia. Serta dilalui 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dengan kondisi geologi yang seperti itu, menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung berapi dan rawan terjadi gempa bumi. Makanya kita memiliki ratusan bahkan ribuan gunung berapi. Flora dan fauna Indonesia antara lain komodo, kanguru, babi rusa. Dan Indonesia juga memiliki kawasan hutan hujan tropis yang sangat luas. Ya, nggak usah jauh-jauh, di UI juga udah ada hutan gitu ya kalau di kita. Nah, kemudian negara yang kedua adalah Jepang. Jepang terletak di kawasan Asia Timur. Jadi Indonesia Asia Tenggara, Jepang di Asia Timur. Dengan batas sebelah utara merupakan Laut Okhotsk. Sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Filipina, dan sebelah barat adalah Selat Korea.
Ibu kota Jepang adalah Tokyo. Jepang beriklim subtropis. Tadi kalau Indonesia ibu kotanya DKI Jakarta, iklimnya tropis. Kalau Jepang, ibu kotanya Tokyo, iklimnya subtropis dengan 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Jepang merupakan negara yang dikelilingi oleh perairan. Makanya orang Jepang itu melakukan reklamasi atau dia nguruk laut untuk menjadi daratan. Kenapa? Karena Jepang itu merupakan negara kepulauan dengan 4 pulau utama. Jadi dia dikelilingi oleh pulau, ya, yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Wilayah pegunungan tertinggi di Jepang yaitu adanya di Gunung Fuji. Posisi Jepang berada pada jalur gunung api dunia atau cincin api Pasifik yang disebut dengan Ring of Fire. Jadi Ring of Fire itu kawasan cincin api atau kawasan jalur gunung api dunia disebut Ring of Fire. Jadi dia kawasan itu di tengah-tengah ya, yang menyebabkan Jepang rawan bencana gunung meletus dan tsunami. Luas hutan di Jepang mencapai 67% dari total luas wilayah dengan jenis tumbuhan yaitu bunga sakura. Terkenal ya, Jepang itu terkenal dengan bunga sakuranya. Pohon ek, bambu, maple, poplar, beech, dan birch. Fauna yang terkenal yaitu rusa shika, serigala, dan paus. Jadi dia karena negaranya kecil, jadi tidak terlalu banyak sumber daya alamnya. Ya. 3. Negara India. Nah, India berada di kawasan Asia Selatan, dengan batasan sebelah utara dengan Nepal, Bhutan, dan Tiongkok. Sebelah selatan berbatasan dengan Sri Lanka, bagian timur dengan Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala, dan di bagian barat berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab. Makanya orang India itu dengan orang Arab mirip-mirip wajahnya, gitu ya. Kenapa? Karena berbatasannya dengan orang-orang yang berada di Arab, ya. Ibu kota India adalah New Delhi. India beriklim tropis dan subtropis. Nah, jadi dari 3 contoh ini kamu bisa lihat Indonesia iklimnya tropis, Jepang subtropis, nah India ini tropis dan subtropis dengan siklus musim yang terdiri atas 3 fase. Dia ada tiga fase musim, artinya 3 kali ganti musim dalam waktu setahun. Yang pertama ada namanya musim hangat monsun barat, musim hangat monsun barat daya. Jadi iklimnya tuh hangat gitu ya. Ada musim dingin dan ada musim panas. Keadaan alam India dikelompokkan menjadi 3 daerah, yaitu pegunungan Himalaya, tadi ya yang merupakan bagian puncak gunung tertinggi di Asia, dan lembah besar, dataran tinggi Kashmir dan lembah Kulu. Dataran rendahnya Gangga atau Sungai Gangga di bagian tengah yang dialir oleh 2 sungai besar, yaitu Sungai Gangga dan Sungai Brahmaputra. Jadi di sekitar sungainya itu menjadi pusat dataran rendahnya. Berbagai jenis flora di India terdapat di hutan hujan tropis dan tumbuhan jarum di sekitar pegunungan Himalaya. Karena dia adanya di Himalaya, gitu ya, cuacanya dingin, maka di sana banyak tumbuh-tumbuhan berjarum. Maksudnya bukan tumbuhan ada jarumnya ya, maksudnya tumbuhan yang daunnya seperti jarum, ya. Fauna yang terkenal di India adalah gajah India yang bisa juga digunakan sebagai sarana transportasi. Seperti itu ya. Oke, anak-anak Ibu, karena ini materi awal, kita sudah bahas soal benua Asia, sedikit tentang benua Asia, nanti akan dijelaskan lagi di pertemuan berikutnya, ya. Ada latihan soal, seperti biasa, dikerjakan di link Google Form-nya nanti, ini soalnya dijawab secara berurutan, ya. Semua soal ini sudah ada jawabannya, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, dan Ibu yakin kalian semua pasti bisa menjawabnya. Dari Ibu cukup, kita ketemu lagi minggu depan. Pesan Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Mudah-mudahan kita segera bertemu di kelas dan belajar seperti biasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.